Perkenalkan, nama saya Yosi Pancerait, saya ada di kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Jenderal Abdul Haris atau A.H. Nasution. Tokoh ini mengingatkan kita pada G30 PKI. Ia menjadi salah satu target pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965. Namun sebelum itu, ia sudah terlibat dalam banyak kegiatan dalam proses mempertahankan dan merebut kemerdekaan, termasuk juga dalam Bandung Lautan Api. Pada saat itu, ia menjabat menjadi Komandan Divisi 3, padahal ia baru berusia 28 tahun. Ia menjadi salah satu tokoh sentral yang bertanggung jawab atas nasib rakyat dan juga anak buahnya, dan ia juga terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dan hal yang dapat kita teladani dalam tokoh ini yaitu belajar keras dan bekerja keras dan juga rela berkorban demi kawan dan negara kita. Tokoh yang kedua yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berperan dalam sebagai Presiden RI yang pertama. Yang kedua yaitu beliau berusaha menenangkan pertempuran di Surabaya, juga sebagai proklamator Indonesia, dan juga ketua dalam panitia 9 yang terdapat di BPUPKI. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Yani. Ahmad Yani pada awal kemerdekaan, Ahmad Yani berjuang melawan Belanda. Ahmad Yani kemudian membentuk suatu batalion untuk membebaskan dan mempertahankan Magelang. Pada tahun 1949, Ahmad Yani menginisiasi serangan gerilya untuk mengalihkan fokus Belanda agar serangan ke Yogyakarta oleh Letkol Soeharto pada 1 Maret berjalan mulus. Pada tahun 1952, Ahmad Yani diperintahkan menghadapi kelompok pemberontakan Islam di Jawa Tengah yang ingin membangun daerah sendiri. Ahmad Yani membentuk pasukan khusus yang dibentengi leaders untuk memukul mundur pasukan separatis tersebut. Kemudian, pada Agustus 1958, ia memerintahkan serangan terhadap pemberontakan di Sumatera Barat, dan pada saat serangan tersebut ia berhasil, dan keberhasilannya itu dia dipromosikan menjadi wakil angkatan kedua pada 1 September 1962. Tokoh yang keempat yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Perannya pertama yaitu ia ikut serta dalam penyusunan proklamasi, kemudian menjadi anggota BPUPKI, menjadi anggota PPKI, kemudian menjadi orang yang menandatangani teks proklamasi Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam bidang pemerintahan dan militer, pada tanggal 20 Desember 1949, Belanda menyerahkan kembali kedaulatan kepada Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia itu di negara Belanda yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Pada tahun berikutnya yaitu pada 17 Agustus 1950, sesuai keinginan rakyat, terbentuklah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua bidang yang diikutsertakan Sri Sultan Hamengkubuwono yaitu dalam bidang sosial dan ekonomi. Sri Sultan sejak awal berpikir untuk mengurangi penderitaan rakyat yang telah ditempuh dari berbagai cara, yaitu pertanian dan perkebunan. Dalam bidang agama, ia juga tidak membeda-bedakan. Walaupun ia adalah seorang Muslim, agama dalam pergaulan masyarakat itu dipandang sama, karena mereka saling menghormati dan juga menghargai.
semua agama mendapat perhatian yang sama. Dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, salah satu peranannya itu dalam kemerdekaan yaitu dalam kepramukaan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.